akan membahas tentang kandidat Bupati Aceh Timur untuk 2022-2027. Bersama saya telah hadir salah seorang aktivis, mantan aktivis, kemudian ketua LSM, sekarang mengabdi di masyarakat sebagai Pak Gesi, juga jabatan barunya sebagai Wakil Ketua AJC untuk Bupati Aceh Timur. Beliau adalah Bang Rijal Hadi. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang, Emi. Gimana, masih pusing, Bang, tentang pro kontra pelatihan Bimtek? Ya, sebenarnya nggak ada masalah di tingkat para Geci, karena ini kan yang direncanakan inilah jauh-jauh hari, dan juga kami melihat tidak ada yang kami kangkangi, baik itu persoalan aturan yang berlaku, karena semua sudah berproses hingga muncul ke mata anggaran yang ada di dalam APBD. Tinggal beberapa hal yang perlu dikomunikasikan ulang ya. Kita akan membuat satu program di mana kita akan melihat pendapat atau opini tokoh tentang kandidat yang tepat untuk Aceh Timur 2022-2027. Bagaimana pandangan Abang tentang itu? Ya, sebagai kelompok boleh dikatakan dari unsur muda, saya punya pandangan begini untuk Aceh Timur 2022 sampai 2027. Melihat kondisi Aceh Timur ini kan luas geografisnya, dan juga sebenarnya untuk mengisi jabatan posisi bupati dan juga wakil bupati tentu mereka punya keahlian yang khusus, sehingga kabupaten kita tidak terus tertinggal, walaupun sekarang tidak tertinggal kali, dan juga terus bisa bersaing setidaknya dengan kota-kota media yang ada di Aceh. Untuk sektor siapa yang layak ataupun bagaimana harapan dari kaum muda, ini adalah yang memimpin Aceh Timur ke depan. Kalau menurut saya, menurut pengamatan saya, mereka yang menguasai baik itu sosial, ekonomi, dan juga sosial kemasyarakatan, dan juga menguasai tata kelola pemerintahan. Artinya satu sosok yang dipersiapkan untuk Aceh Timur 1 atau wakilnya dan juga wakilnya, mereka punya pengalaman di tingkat masyarakat. Bagaimana keinginan masyarakat selama ini? Apa yang mereka harapkan selama ini? Dan mereka sebelum masuk ke dunia pemerintahan menguasai bahan itu. Dan ketika masuk ke pemerintahan juga mereka mengetahui, oh ternyata begini yang diinginkan masyarakat dan regulasinya begini. Maka kedua ilmu ini harus dapat dipadukan, baik ilmu pemerintahan dan juga ilmu sosial kemasyarakatan. Kalau misalnya kita paksakan dia menguasai ilmu sosial kemasyarakatan saja, tidak menguasai ilmu birokrasi dan juga tata kelola pemerintahan, ini akan menjadi penghambat proses kemajuan. Kenapa? Dia harus melalui banyak pertimbangan. Salah para pemberi pertimbangan kepada dia akan mengarah terlambatnya pembangunan, bukan mempercepat. Tetapi jika dia punya konsep dan juga punya ilmu tentang tata kelola pemerintahan, dia sudah bisa menjalankan apa yang dia jalankan karena dia punya konsep berdasarkan hasil amatan dia di lapangan. Nah, mungkin itu gambaran sederhana dari saya tentang siapa yang layak. Kalau misalnya dia hanya menguasai ilmu pemerintahan saja, pasti dia akan sedikit kurang mendengar ataupun kurang meresapi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Setidaknya dia punya ilmu kemasyarakatan dan juga dia punya ilmu tentang tata kelola pemerintahan, dan jika dipadukan maka output ataupun program RPJM visi yang dia kembangkan nanti mudah dalam proses realisasi, walaupun harus mendengar pertimbangan-pertimbangan, dan yang pasti dia punya konsep tersendiri sebelum mengambil kebijakan. Mungkin itu Pak Emil. Kan sekarang kita melihat itu kan banyak muncul di media sosial tentang Ya, benar.
apa namanya itu Sosok, ya? semacam isme kedaerahan. Iya. Kami harus orang ini, kalau tidak kami ikut, atau kami mesti golongan ini, kalau kami tidak mau berpartisipasi. Gimana mau melihat fenomena itu? Ya, ini apa namanya pandangan dan pola pikir salah kalau menurut saya, karena membangun Aceh Timur ini tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang punya darah Aceh Timur. Membangun Aceh Timur ini harus bersinergi, baik dia pendatangkah, baik dia dari kecamatan manakah, tidak ada persoalan. Karena ini Aceh Timur yang kita bangun. Isme ini adalah bagian dari menghambat proses demokrasi dan juga bagian dari menghambat proses pembangunannya ke depan. Dan saya tidak sepakat kalau misalnya isme ini menjadi menjadi ancaman sehingga masyarakat dalam hal pembangunannya akan terus tertinggal. Kita upayakan persoalan isme ini akan kita minimalisir, kita harapkan kepada para calon, memberikan pendidikan kepada masyarakat, baik itu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang konsen di isu pemilu. Kita beri pendidikan kepada masyarakat. Isme ini harus ditinggalkan karena ini tidak menguntungkan bagi kabupaten. Karena membangun kabupaten adalah membangun secara menyeluruh dan membutuhkan seluruh energi, tidak hanya persoalan orang dekat, isme dan sebagainya. Mungkin begitu Pak Edi. Saya Bang, kita kan periode sebelumnya itu kan ketika masa sebelumnya itu ada dari akademisi, kemudian dari kombatan. Benar. Nah, untuk kedepannya gimana itu? Ya, semuanya kan berpulang kepada publik yang menilai. Artinya hari ini publik pasca Damai Aceh sudah melahirkan tiga pemimpin. Semuanya pemimpin dari lokal, dari Aceh Timur sendiri, dengan disiplin ilmu sama ketiga-tiganya. Nah, untuk ke depan kita berharap kan siapapun yang menguasai ataupun yang bertarung di Aceh Timur ini tetap mengedepankan prinsip-prinsip prinsip-prinsip menguasai bahan tadi. Jadi kalau misalnya selama ini yang sudah berjalan pembangunan Aceh Timur, kita terus meningkatkan. Dan kalau menurut saya yang ke depan adalah orang-orang yang mampu menguasai kedua materi yang saya sampaikan tadi. Walaupun tidak tutup kemungkinan bagi mereka yang sudah mencalonkan ataupun yang sedang menjalankan tugas sebagai bupati, tidak tutup kemungkinan itu. Tapi jika ada peluang-peluang lain, jika ada sumber daya manusia lain yang ada di Aceh Timur, kan, maka layak untuk diorbit dan diberi kepercayaan kepada dia untuk mengurus Aceh Timur ke depan. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Bang. Ya. Semoga nanti kita mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk Aceh Timur 2022-2027. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.